azan seperti di Makkah atau Madinah, azan biasa. Bu, kenapa orang kalau brojol lain itu suka nangis, Bu? Nggak ada yang tersenyum. Kenapa, Bu? Saya belum ketemu jawabannya itu. Setiap orang yang brojol suka nangis. Ada satu ulama namanya Imam Dohak. Imam Dohak ini luar biasa, ketika lahir tertawa. Nama juga calon ulama. Kaget. Maka disebut Imam Dohak, tertawa ketika lahir. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia yang diagungkan oleh yang Maha Agung, ketika hadara ummahu lailatul asyatu wa Maryam min nisbatil hadiratul qudsiyah. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, yang hadir adalah perempuan-perempuan yang suci, di antara Asia wa Maryam. Ada di sini yang lahir ditongkrongin, paling tidak sama ustaz, sama ustazah. Maka enggak, kita mah ingat sama ustaz ketika 7 bulan, 4 bulan ustaz. Alhamdulillah, sebenarnya yang kemarin nikah udah isi 4 bulan, minta didoain ya ustaz, bacain surah-surah. Di sini begitu dah, Bu. Kalau 4 bulanan ada acara begitu. Sunnah ketika ibu hamil 4 bulan dibacain surah-surah, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada juga yang 7 bulanan dibacain 7 surah. Pertama surah Al-Mulk, Al-Baqarah, Tabaruk, mudah-mudahan isi bayi yang ada di rahim paling tidak jadi ketua RT. Al-Mulk itu kan raja. Mudah-mudahan Al-Baqarah Ustaz, anak saya pengen ngasih jadi presiden, bapaknya juga kemarin calon RT nggak ada dapat. Ya mudah-mudahan jadi pemimpin. Kemudian setelah keluar ustaz lagi yang dipanggil, apa yang namanya aqiqah atau walimatul aqiqah. Luar biasa Islam di Indonesia ini dengan prakarsa para ulama. Pada tahun 1355 Hijriah, Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari pernah melarang maulid. Bapak Ibu jangan kira maulid ini langsung diterima oleh ulama Indonesia. Tradisi maulid ada sebelum Hadratul Syekh kembali ke tanah air daripada rihlah ilmiahnya. Pondok di Mekah Al-Mukarramah ketemu dengan Syekh Zaid Dahlan. Beliau punya sanad Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan Ashabus Sunan, Sunan Tirmidzi, Nasai, Abu Daud. Ketika beliau pulang, ada di salah satu tempat orang namanya merayakan Maulid. Ternyata berbeda dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Maulid waktu itu di satu tempat namanya di Madiun. Ada di dalam kitab karya beliau Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, di dalam kitab Tanbihatul Wajibah ada 10 tanbihat. Silahkan cari dalam kitabnya. Kata Hasyim Asy'ari, kok begini maulid? Waqad ra'aitu fi hadhil qaryah, aku telah melihat di dalam satu perkampungan ada orang yang maulid tapi diisi dengan munkarat. Pertama kata beliau, ada setelah
kumpul ini acara pencak. Apa yang pencak itu ya? Silat itu ya. Terus boxer tinju. Setelah tinju berkumpul wanita dan laki-laki dalam satu tempat, kemudian digelarlah musik-musik yang mengundang syahwat. Maka situ Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tinggalkan perbuatan seperti ini. Lalu dikemaslah maulid dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian riwayat-riwayat daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu wayudhu lahum ta'amun. Setelah dibacakan rawi berjanji sarful anam atau sirah nabawi, kemudian jemaahnya dikasih makan. Adik, ini maulid kata Imam Jalaluddin As-Suyuti harus dikasih makan. Ada nggak makanannya? Betul penelitian ya. Lagi ngematin makanan. Ya. Setelah makan wayang sarifona ila buyutihim. Setelah makan pulang. Tapi jangan lupa nanti kita lakukan bersama. Ya, sampah-sampahnya jangan sampai ada sampah di dalam masjid. Nah, inilah yang disebut maulid. Kata siapa? Ya, maulid ini adalah langsung diterima oleh Hadratul Syekh pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau bukan jasa-jasa beliau, tentu kita tidak akan mengenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang sangat mulia, akhlaknya luar biasa sempurna. Bahkan Al-Quran mengabadikannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya di dalam dirimu hai Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Bagaimana tidak agungnya jamaah rahimakumullah ibu? Manggil ke istrinya, ya Humairah, dengan serak-serak manja dan mesra. Ke istrinya, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil sama lagu, wahai yang kemerah-merahan. Kata bapak-bapaknya, merah di mana Ustaz? Merah hijau. Ada demam, wahai kedemam-demakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yuqir kabirana. Sama anak-anak luar biasa, orang yang di bawah usianya, beliau sangat kasih dan menyayangi anak-anak kecil dan orang-orang kecil. Di dalam Syarhul Anam dikatakan wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyiru janaizahum wa yuhibbul fuqara. Rasulullah sangat mencintai orang yang fakir. Beliau gelarnya adalah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Kainat. Tapi beliau tidak malu, tidak jaim, jaga image berkumpul dengan orang-orang yang fakir. Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Rasulullah lagi ta'lim, lagi ngaji dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek bawa kresek, di dalamnya ada anggur. Itu kakek-kakek sudah lama mengidam-idamkan, pengen kalau saya panen anggur saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut menyicipi. Lalu si kakek itu menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para sahabat menunggu. Ini ada berkah nih. Biasanya kalau Rasulullah dapat berkah bagi-bagi, dikasih hadiah langsung dibagi-bagi, dicicipin semuanya dibagi.
Ini tiba-tiba sahabat heran, loh kenapa ini udah lama, hampir mau habis itu anggur, kita bukan dibagi. Oh ngedumel dulu. Sahabat pada kepo, ini ada apa tumben-tumbennya Rasulullah berbagi sampai habis anggurnya dimakan oleh Rasulullah SAW. Satu, menikmati. Ada yang usul-usul, kayaknya anggurnya ini bersumber enak. Rasulullah ambil lupa kita, biasanya berbagi. Sampai si kakek itu pulang, Rasulullah menahan. Rasulullah tersenyum terus tersenyum sampai si kakek itu sudah tidak kelihatan dari perkumpulan Rasulullah saat itu. Udah gak kuat, sahabat juga penasaran, kepo. Ya Rasulullah, maafin saya, ada apa? Biasanya engkau selalu berbagi, makanan apapun selalu dibagikan dan kami pun merasakan bersama-sama. Oh ini kagak Rasul. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para sahabatku, seandainya engkau tahu dan merasakan anggur yang aku makan tadi, yang dihadiahkan kepadaku dari kakek-kakek tadi, aku khawatir kalian tidak bisa menjaga perasaan tidak enak rasa anggur itu. Asam, seperti asap, luar biasa. Sahabat nangis semua. Saking Rasulullah tidak mau menyakiti perasaan siapapun. Rasulullah tahan, Pak. Satu, coba kalau orang sini atau Pak Lurah, mohon cicipin saya panen kedondong. Gak tahu kan kedondong asam. Nongol sendiri di bawah air. Hati ragu, hati orang bahasa Sunda. Buah kayak begini dibawa ke saya, bawa lagi. Kalau kelurah bawa montong, petruk, dong sini. Khawatir Rasulullah. Dijaga perasaan kakek itu, karena tidak ada selain anggur yang ada di rumahnya. Ingin menghadiahkan makanan kepada Rasulullah SAW. Sahabat nangis semua. Wahai sahabatku, bukan aku tidak mau berbagi. Aku khawatir ketika kalian mencicipi anggur itu kalian langsung melepehkannya. Dilepehkan. Buah kayak begini. Tapi Rasulullah SAW disantap dengan lahap satu. Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi. Saling kasih mengasihilah kalian dengan orang sesama di muka bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka para malaikat akan mengasihi, akan menurunkan rahmat kepada kalian. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, dengan spirit Maulid, kita ciptakan, kita perkuat tali silaturahim. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjaga sekat dengan siapapun. Bahkan kisah dengan kakek yang buta di pasar yang sering disuapi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq, salah satu sahabat yang sangat setia kepada beliau, sampai kewafatannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena kesedihannya meninggalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, tidak ada yang mau percaya. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada kabar bahwa
beliau angkat pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, akan kutebas. Saking tidak percaya dan tidak mau ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu Umar menghampiri sahabatnya. Wahai para sahabatku, anna Muhammadan qad mata. Setelah Umar berpidato menyampaikan informasi wafatnya baginda Rasulullah SAW, baru Abu Bakar nangis. Muhammad telah mati. Muhammad bukan sesembahan kita, karena Muhammad adalah basyarun wa laisa kal bashar. Muhammad adalah seorang manusia, tetapi bukan manusia seperti kita. Muhammadun basyarun wa laisa kal bashari, bal huwa muhtadun wa nasu kal ajali. Ya Rabbi tetapi bukan seperti manusia biasa. Warna sukal hajar, manusia itu ibarat batu kali. Balhuayakutatun, Nabi Muhammad adalah perbandingannya dengan kita, batu kali dengan intan yakut. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW telah diumumkan atas wafatannya, Abu Bakar menghampiri putrinya, istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Wahai putriku, adakah satu perbuatan atau kebiasaan Nabi yang belum diselesaikan? Ada, wahai ayahanda. Apa itu, putriku? Biasanya beliau setiap pagi dan siang di ujung pasar ada seorang kakek-kakek yang buta. Beliau suapi dengan wadah ini, wahai ayahanda. Bolehkah aku menggantikannya? Oh, silakan ayahanda. Ketika disuapin oleh Rasulullah SAW, Yahudi yang buta itu luar biasa makannya lahap. Sampai diajak ngobrol sama Rasulullah, wahai kakek, seandainya matamu sudah sembuh, bisa melihat apa yang akan kamu lakukan dan siapa yang akan kamu temui pertama kali. Apa jawab si kakek itu? Disuapannya Rasulullah SAW. Yang pertama kali ketika aku sembuh dari butaku, yang akan kutemui adalah Muhammad. Maka depannya adalah Nabi Muhammad. Terus kalau ketemu mau diapain kakek? Mau saya bunuh. Masya Allah, coba. Kalau ada orang sini lagi nyuapin, Pak, kita udah baik, nasinya dikepul-kepulin. Kalau sembuh, engkau mau ngapain? Saya mencegah dulu. Wah, ambil dirinya masuk ke mulut itu. Piringnya masuk ke mulut. Tapi Rasulullah luar biasa, Pak. Masya Allah. Terus sampai wafatnya Rasulullah tidak sama sekali kalau saya minta kasih racun tikus baik. Ya, orang udah disuapin, kalau udah sembuh mau membunuh. Akhirnya digantikanlah oleh sahabat Abu Bakar Siddiq.
dengan wadah yang sama, lauk yang sama, tidak ada yang berubah. Silakan ananda, anakku, aku akan pergi ke pasar menyuapi, khawatir dia rindu dengan suamimu, datanglah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Siapa kamu? Jangan-jangan kamu mau meracuniku? Langsung kakek-kakek itu marah. Kamu pembohong, kamu pasti bukan orang yang biasa menyuapiku. Abu Bakar hanya bisa menangis. Begitu dikenalnya Rasulullah sekalipun oleh orang yang buta, langsung nasi itu ia tumpahin. Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku, wahai fulan. Siapa kau? Aku adalah Abu Bakar, sahabat yang biasa menyuapiku. Memang siapa yang setiap kali menyuapiku di pagi hari? Kata Abu Bakar, beliau adalah utusan Allah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan akhlak yang mulia, Yahudi tua itu masuk Islam bersyahadat di hadapan Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar tambah bersedih dengan kehilangan sosok yang sangat luar biasa. Ya Rasulullah, sungguh dalam dirimu akhlak yang sangat agung. Maka kita sepantasnya sebagai umat Islam dimanapun berada, setiap bulan Maulid kita bersyukur, kita mengadakan syukuran dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan definisi dan takrif yang tadi saya sampaikan. Tidak ada penambahan yang lainnya. Dulu saya waktu di pondok, Maulid itu hanya bukan di tanggal 12 Maulid ataupun di bulan Maulid. Setiap hari Kamis malam Jumat kita Maulid. Ya Nabi salam
Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecinta dakwah Islamiyah umatnya Sayyidul Bashar wal Jin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukumnya memperingati Maulid? Ramai di media sosial, Facebook, Twitter, ramai mempermasalahkan. Ada sebagian saudara kita yang mempermasalahkan, mengotak-ngatik orang yang maulid. Apa bentuknya memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab Tanbihatul Wajibah karya Hadratul Syekh Ki Hadi Hasim Asy'ari yang dikutip oleh beberapa ulama min a'immatil ulama, di antaranya Abu Syamah, gurunya Syekh Jalaluddin Al-Malaybari, pengarang kitab I'anatul Talibin 4 jilid yang sering dibaca oleh para ulama di Nusantara. Bahkan kita sholat, kita wudu, kita adus, mandi junub, itu dari para ulama salafus salih. Beliau mengatakan, apa hukumnya maulid, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW? Hukumnya pertama, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau yang menyarah kitab Jami'us Sahih Imam Bukhari yang namanya kitab Fathul Bari, annahu su'ila an zikri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu asluhu bid'atun. Wah, bid'ah nih kita kumpul sini, bid'ah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Aku makan udah makan ya. Kata Hadratul Syekh Hasim Asy'ari, bid'ah hasanah maulid Nabi, memperingati maulid Nabi hukumnya bid'ah. Tapi mohon maaf saudara-saudaraku, antum yang tidak bisa maulid, antum yang tidak biasa maulid, jangan ganggu orang yang maulid, jangan ganggu orang yang mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika saya merindukan Rasulullah, kakak ipar saya Haji Ahmad Mustafa Padaulan hampir setiap bulan pergi umrah. Saya sebagai adik iparnya mengatakan ke bandara, saya mau ikut ke bandara. Lebih dari bandara pun mau kan? Nanti di mana? Kalau sudah disop. Setiap beliau berangkat, saya mengantarkan beliau ke bandara. Waktu itu beliau tanggal 2 Februari 2014 berangkat dengan suriah Rasulullah Habib Fauzan. Luar biasa, jenggot yang tebal, beliau pakai tutup ya, bawa tongkat. Saya menghampiri beliau, assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Saya doain, pengen saya berdoa, ente sudah ada di sana. Beliau amin. Sepulangnya dari bandara, saya ke walimah yang buat saya di Purwakarta di Slawi. Ada acara walimah nikah putrinya. Saya berangkat ke sana, tiba-tiba
kata anak saya siapin paspor. Serius gua jangan bikin saya serius. Alhamdulillah. Bagaimana kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Abu Lahab yang tadi diceritakan, beliau seorang kafir, berbeda akidah, bahkan musuh Rasulullah. Tapi ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW, beliau bahagia, beliau senang, sampai beliau memerdekakan abidnya, yaitu Suwaibah. Siksanya diringankan. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, bagaimana dengan kita, orang yang beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, mencintai Rasulullah dalam upaya syukur yang sangat luar biasa. Terutama ibu-ibu, 14 abad yang lalu, ibu tidak ada apa-apanya. Ibu hanya dijadikan alat pemuas. Kalau ibu haid, ibu-ibu dibuang ke hutan, tidak berguna. Tapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya, jangan sentuh dan sakiti wanita. Rasulullah SAW sebagai kuasa hukumnya, kalau Anda berurusan dengan wanita, hadapi Muhammad. Luar biasa, ibu seorang sangat cakap, bisa dandan, bahkan derajatnya lebih tinggi derajatnya lebih tinggi dibandingkan bapak-bapak. Ya. Bahkan kalau anak-anak tidak hormat sama ibu, maka kalian tidak dapat berkah hidup. Ya. Kalau pulang nanti dari mulai cium ibu kalian. Kalian punya HP? Punya HP kan? Enggak. Siapa yang punya HP? Punya. Pulang dari mulai jual ya. Beliin emas. HP-nya apa? Oppo. Android ya. Belinya berapa belinya? Apa dibeliin bapaknya biar anteng. Nanti pulang saya setiap ngaji kepada santri anak-anak di rumah, siapa yang punya HP? Macung semua. Kirain mau gengsi-gengsian, apa-apa. Besok HP-nya jual, beliin emas buat ibu kalian. Kalau ada yang dulu dibeliin cincin. Nangis makanya Ustaz, ngaji ngapain sih Ustaz? Bukan pada nangis pulang ngaji. Saya suruh anak-anak berbakti sama ibu. Diangkatlah derajat ibu-ibu, mama luar biasa. Bahkan Al-Quran, di dalam Al-Quran ada surah yang namanya An-Nisa. Itu dengan asbab siapa? Asbabnya Rasulullah SAW. Luar biasa ibu. Makanya kalau di kampung saya mau itu banyak ibu-ibu. Malah ibu-ibu mah kayak kondangan tuh maulidnya. Kalau nggak sempat hadir bikin amplop. Ini majelis taklim ngundang muslim satu hadir. Saya mah nanti bikin amplop doang. Mau semua lagi, mau hadir lagi. Terus keliling. Luar biasa silaturahimnya. Nah dengan spirit maulid, mari kita tingkatkan berjalin persaudaraan dengan sesama. Ini maulid tiap tahun. Amat tetangga kata akur. Ada yang modal begitu? Ada. Banyak. Subhanallah. Gara-gara pemilihan RT kata akur masjid sepi. Kayak kemarin lagi corona, sepi masjid. Pada mana kata Ustaz Selamat? Dari dulu besar. Amin. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Saking perlunya silaturahim. Bahkan di dalam
konon asasi Nahdlatul Ulama. Kalaupun kita tidak bisa menjalin persatuan atas nama akidah, maka jalinlah ukhuwah dengan atas nama sebangsa dan setanah air. Jangan beda-bedakan. Lihatlah, dia saudara kita sebangsa dan setanah air. Oh, dia bukan orang Indonesia, matanya biru, kulitnya putih, agak dengan cinta dengan orang Indonesia. Kata Rasulullah, lihat, ukhuwah yang satu, yang terakhir adalah ukhuwah basyariah. Lihatlah saudara kita, kalaupun berbeda akidah dengan kita, berbeda bangsa dengan kita, lihatlah dia dengan mata kemanusiaan, saudara sesama manusia. Tadi saya ucapkan bahwa Maulid adalah ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Jadi bukan hanya orang-orang yang mukmin yang mengadakan Maulid. Pertama kali Maulid diselenggarakan, dirayakan, yaitu oleh dinasti Ayyubiyah, oleh seorang panglima besar, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Saat itu sedang berhadapan dengan pasukan Salib yang dipimpin oleh Jenderal Michael Hall, bahkan beliau dijuluki dengan Lion Hall. Pasukan Islam sudah mulai keteteran. Lalu Jenderal Panglima Salahuddin Al-Ayyubi membacakan Maulid, membacakan nasyid, puja-pujian terhadap baginda Rasulullah, sehingga pasukan itu bangkit dan semangat. Nah, ini yang kita butuhkan dari acara Maulid. Sudah Maulid, kita semangat lagi berukhuwah. Kita semangat lagi untuk menjalin persaudaraan. Besok yang tadinya nggak nanya kita, besok subuh atau sekarang ketemu, kita maaf, saling memaafkan. Karena Rasulullah SAW sangat tidak suka kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Di dalam ayat tadi yang saya bacakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma yusabbitu bihi fu'adak. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa kullan naqussu 'alaika, surah Hud ayat 120. Wahai Muhammad, wa kullan naqussu, dan setiap rasul, naqussu, aku ceritakan kisah-kisah itu kepadamu, manusabbitu bihi fu'adak, agar kau kokoh, agar hatimu kuat dalam menjalankan dakwah risalah Islam kepada kaummu di Mekah saat itu. Rasulullah pun manusia. Ketika dakwah, beliau ke Taif, dilemparin batu. Sekarang mah enak, ustaz dipanggil, pulangnya dibawain berkah. Berarti satu frekuensi ya mas saya. Bawa berkah, saya datang ke sini niat silaturahim, pasti pulang saya bawa berkah. Alhamdulillah. Enak Pak. Dulu Rasulullah dakwah, diancam mau dibunuh, dilemparin sama kotoran unta, dijebak, diintimidasi, bahkan diusir dari tanah kelahirannya. Rasulullah sebetulnya tidak mau Pak meninggalkan tanah airnya. Beliau melihat, sekali-kali beliau berjalan melihat lagi ke kota Mekah Al-Mukarramah, maka ada istilah hubbul watan minal iman. Rasulullah adalah orang yang pertama kali menanamkan jiwa nasionalisme kepada umat-umatnya. Kenapa ya Rasulullah? Wahai umat, sebenarnya aku tidak mau meninggalkan tanah kelahiran, tapi ini perintah Allah. Aku harus pindah ke Yasrib di Mekah, ke Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, ketika saya kesempatan umroh ke sana, yang ingin saya tuju adalah
waktu itu travel belum memastikan kita mendaratnya di Mekah atau di Madinah. Tapi saya, ya Allah, ingin pertama kali saya berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah diumumkan kita akan mendarat. Sampai di mana ya? Situ ada jam 3 subuh, menjelang subuh kita naik bis dari bandara menuju Madinah. Terlihatlah hijau. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Air mata berderai, kerinduan terobati. Kami tiba di Madinah dengan selamat. Kemudian saya di kota Mekah. Saat itu saya tidak terlalu lama di Ka'bah. Orang banyak ingin ke Hajar Aswad. Saya berusaha 1 kali putaran. Biasakan nanti kalau ibu bapak umroh, selesaikan dulu umroh wajibnya. Jangan begitu umroh wajib udah masuk ke Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad sudah dikasih minyak tuh, nggak boleh. Orang yang berpikir ihram pakai wangi-wangian. Apalagi nanti jihad hatinya belok, harus tetap sampai 7 kali. Nah setelah ta'alul, nah beres, lalu tawaf lagi. Silakan di situ mau ke Hajar Aswad. Jadi posisinya jangan ikuti kayak buat nyamuk begini Pak. Ya, kita notoknya dari pintu Ka'bah. Karena setiap orang yang mencium Hajar Aswad mundur, kita masuk. Kalau kita ada di belakang yang nyium Hajar Aswad, kita bakal bahagia. Kecuali kita punya silat, ya, gitu. Orang tinggi-tinggi sana mau dimasuk, bukan yang begini, apalagi ibu-ibu. Orang Arab itu paling takut batal ya. Haji. Kata ibu luar biasa istimewa di sana. 1 kali gagal, saya langsung pergi kunjungan ke beberapa ulama di sana. Pertama, yang ingin saya datangi adalah Gua Hira. Karena di situ proses turunnya wahyu, turunnya Al-Quran yang pertama, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah, saya beserta rombongan naik ke Gua Nur. Di situ Pak, saya ingin melepaskan sendal saya. Sebelum saya naik ke Gua Hira, saya berkunjung kepada salah satu ulama di kota Mekah, Syekh Mahdian Al-Banjari. Ya Syekh, saya minta amalan. Saya insya Allah ngajak mau ke Gua Hira. Kalau bisa, ente jangan pakai sandal, jangan pakai alas kaki. Kenapa ya Syekh? Semoga tapak jejak langkah Rasulullah saat naik ke Gua Hira pas dengan injakan kaki ente. Maka barang siapa yang menginjak bekas injakan Rasulullah, haram jasadnya, masuk neraka. Dulu pernah ada seorang sahabat ketika Rasulullah haji wada dikumpulkan. Kumpul. Ditanyalah, wahai para sahabatku, Ansor dan Muhajirin, seandainya ada di antara kalian yang pernah terlukai olehku, baik disengaja atau tidak disengaja, saat kita jihad fisabilillah, maka hari ini silakan aku mau menunaikan kisos itu. Sahabat gak ada yang sanggup melihat Rasulullah. Saking mulianya Rasulullah, khawatir beliau sama sekali tidak mau menyakiti sahabat-sahabatnya, tetangganya, masyarakatnya. Dikumpulkan, siapa yang pernah disakiti itu, silakan kalian minta kisos, ayo tunaikan hari ini. Ada yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. 4 sahabat siap, pedanglah main tiba, turunkan pedang.
ini hakku dengan fulan. Gua khawatir akan menjadi beban nanti di akhirat saat bertemu Allah. Kata Rasulullah sudah dijamin, Pak, sudah dapat kunci surga, sudah dijamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, dulu saat berkecamuk perang, kau memacu daun karena tubuhku kejutan muda itu. Mudah diubah lalu Rasulullah. Itu sahabat yang pernah gemes pakai. Rasulullah, izin Abu Bakar, bolehkah saya menggantikan kisos itu ya Rasulullah? Tidak, wahai Abu Bakar. Ini adalah kewajibanku menunaikan kisos kepada si fulan. Umar, saya Rasulullah, tidak melihat Rasulullah dibuka penyumbang. Ali yang muda Allah, bulu. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat menangis. Udah gemes itu lihat sahabat yang minta pisau kepada Rasulullah. Akhirnya pas dibuka bajunya sudah terlihat kulitnya, lalu dipeluklah oleh sahabat itu. Ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan sabda, barang siapa yang kulitnya bersentuhan denganku maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Ingat daripada itu saya menangis dalam dari bawah sampai ke Gua Hiro, kan sedih Gua Hiro naik ke atas dan dia naik ke atas ya, ke naik ke bawah, naik. Nah, ada tempat sholat pas dengan tower jam-jam dan begini kan. Sholat di situ, turun lagi kalau mau ke Gua Hiro, turun lagi. Subhanallah, sama sekali nggak ada yang mengaku. Barangkali ada tuh pohon aku buat ngadem Kanjeng Rasul ya. Di situ ada pohon sama sekali. Tandus bahkan kaki Allah melepuh. Di situ saya mengingatkan kepada diri saya, ya Sayyidul Haq, wahai Sayyidul Haq, engkau siapa? Baru guru ngaji udah banyak ngeluh. Lihat perjuangan Rasulullah dikejar sama orang-orang kafir. Bahkan di Gua Hiro melihat sosok wujud malaikat Jibril aslinya sampai merinding. Pulang ke rumahnya setelah dia, malaikat tak kenapa melihat Jibril yang dengan sosok aslinya. Berapa kilometer itu perjalanan dari Jabal Nur ke Rasulullah? Sangat jauh. Gak ada yang enak medannya. Apalagi dari atas ya, puncak Gua Hiro rawa, sempit, curam. Di situ. Kemudian saya datang lagi ke Musaifah, menanyakan ya Syekh, bagaimana menurut Anda tentang peringatan Maulid Nabi? Saya nanya malu-malu sama ulama Mekah. Ulama Mekah, saya Mahdian Al-Banjari. Beliau lahir di Mekah. Beliau asli turunan Banjar Kalimantan Barat, tapi lahirnya di Kota Mekah dan sampai saat ini mukim di Mekah, punya madrasah. Ya Syekh, akan dari Maulid udah baca aja surat Tuhan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada yang nanyain di Indonesia apa dalil Maulid, itu surah Tuhan. Maka saya hubungannya dengan ternyata ketika menyanyi dengan maka ceritakanlah kepada orang lain. Tahadus bin nikmah. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita bisa membangkitkan semangat berbuat tali silaturahim. Jangan lihat kaya miskin strata sosial. Siapapun dia adalah saudara kita, sekalipun berbeda akidah, tetap dia saudara kita sesama bangsa dan masyarakat. Kalaupun dia bukan orang Hegar, bukan orang Cikarang Pusat, pandanglah dia sebagai saudara sesama manusia. Nah inilah yang paling indah ketika kebersamaan kita.
indah Pak dengan kebersamaan ya. Kalau kita sudah maulid namun tetapi akhlak kita malah jauh daripada sifat Islam kita saling golong-golongan, saling membenci, saling memuja kebencian, saling menebar hoax, apalagi sering keluar grup, dikit-dikit keluar grup. Ada yang model begitu sini Pak. Santuy Bu dalam grupnya ya. Jangan baperan di grupnya. Udah, aku saja delete. Kan jadi kepo saya nih, kenapa keluar situ? Tahu ya, jadi mikirin yang keluar. Jadi kan cara kita bermedsos harus dengan apa? Bermedsoslah dengan medsos akhlakul karimah. Banyak sekali sekarang alat untuk memecah belah persaudaraan di antara kita. Banyak, satu dengan stiker padahal kita bercanda, gara-gara stiker ada gunanya 3 hari. Haram. La yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Haram kepada seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Assalamualaikum. Kalau kita ketemu dengan saudara kita, salamannya Bu, ya, ibu-ibu sama ibu ya, awas jangan sampai yang lain. Assalamualaikum. Peluk Bu, tatap wajahnya. Jadi selama tangan ibu, tangan bapak nempel dengan saudaranya, maka dosa kita yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam yafarraqo, selagi ia tidak berpisah. Yang lama ini masalah. Kecuali orang pejabat, wah sehat, cawapres sehat, sama saudara sendiri, Lego, gimana sehat loh? Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum. Pegang mana Pak? Tatap wajahnya. Sehat loh mana? Selipin di tangan kita amplop. Ini ada yang ganjel. Buat tangan lo berjajan. Pindah kan? Ini masalah tangan kemana, bukan kemana. Ada yang model begitu. Pulang dari murid, salam, assalamualaikum. Pegang tangannya, ya. Kalau biasa berpelukan, sehat ini, alhamdulillah sehat, sehat. Sama Bu ya, ibu salam, ajarkan salam anak-anak kita, kadang-kadang anak-anak kita salamnya begini, biarin. Kalau salaman ya sama orang tua, cium begini, ingusnya nih, susnya. Ciumnya dari sini ya, kan namanya cium tangan. Kalau ke pipi apa? Cium pipi dong. Itu betul kan? Salaman model begitu kagak ada contohnya itu. Ya, Nabi sering mencium tangan anak-anak. Ada orang cium sama Nabi, bermain sama anak-anak. Jadi model sekarang ya, haram bagi seorang muslim tidak bertanya selama 3 hari. 1 hari wajar manusia, hari kesal sama dia, gak apa-apa dah. Gak ketemu juga, saya ketemu juga sama dia, khawatir nih, saya lagi emosi. 2 hari udah berpikir ya Allah, manapun dia saudara saya, di temen-temen tetangga saya kalau ada garam minta sama dia, mengerja gak ada capek minta sama dia. Berpikir 2 hari, 3 hari, bismillahirrahmanirrahim, bungkusin kedoyanannya. Oh dia doyannya rujak. Oh, Assalamualaikum. Langsung ambil saya doyanan bu. Iya, doyanan bu, cakep. Dulu mau dilama-lamain, ada penyakit dari pilpres, sampai sekarang udah sembuh-sembuh itu silaturahim. Ingat, orang yang memutuskan tali silaturahim haram baginya mencium wanginya surga. Maka
dalam peringatan Maulid ini mari kita tanamkan semangat untuk bersilaturahim, kita tanamkan untuk menciptakan generasi yang berakhlakul karimah, adab dikedepankan. Kata Buya Said Alwi Al-Maliki, ulama Mekah, salah satu ulama yang ada di Mekah yang konsisten terhadap ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan bahwa orang Indonesia itu ahlul adab. Ya, bayangkan Pak, kita itu jalan pada begini depan orang tua ya. Bapak main ke sono, ke Pamansan, ke Amerika, jalan biasa aja. Ke Jepang sama, tapi di Indonesia enggak ngirim lampu. Sampai nggak ada orang di depan pohon beringin, misi numpang lewat. Nah, gitu kan, numpang lewat. Padahal nggak ada orang itu. Adabnya luar biasa. Dikagumi oleh ulama Mekah Said Alwi Al-Maliki Al-Ansari. Jadi adab dulu. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, diutus dengan risalahnya tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu akhlak yang hasanah, akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Imam Ghazali mengatakan bahwa akhlak itu adalah apa yang keluar dari pribadi kita. Kalau yang keluar adalah baik, maka itu adalah akhlakul karimah. Kalau keluar perangai yang buruk, maka itu adalah akhlak yang buruk. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan dengan spirit Maulid ini masjid cepat kelar. Adem dipakainya, tumaninah dipakainya, banyak jamaahnya, makmurkan masjidnya, makmurkan buminya. Dengan kita diawali ke masjid, keluar dari masjid, jiwa kita harus seperti masjid. Lihat di masjid ada pemimpin, ada imam berapa? Ada satu atau dua, boleh ada imam dua. Kalau kita sembahyang, sah tidak sholatnya? Tidak sah, maka pemimpin itu harus satu yang sudah terpilih oleh jamaah. Kemudian ini tiangnya ada 4 nih, cocok nih dengan khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Luar biasa ini masjid menandakan bahwa haluan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kata Nabi, umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk ke dalam neraka, kecuali yang satu. Siapakah ya Rasulullah? Ma'ana wa ashabi, orang-orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Kenapa kita harus ikut para sahabat? Karena dulu para sahabat berguru kepada Nabi. Nabi wafat, maka yang meneruskan adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in. Siapakah tabi'in? Tabi'in adalah muridnya para sahabat. Nah, para sahabat habis wafat, tinggallah tabi'in. Khawatir bahwa sunnah ini akan terlupakan, maka di situ terjadilah pembukuan hadis atau tadwinul hadis. Tidak ada maulid di zaman dulu, bukan. Ulama kita ada mengakui di abad 3 Hijriah, ya, abad ketiga, Qarni Salasa, tidak ada ulama salafus saleh yang merayakan maulid. Karena cintanya kepada Rasulullah masih terasa. Kemudian pas dinasti Ayyubiyah, khawatir anak-anak kita tidak kenal siapa nabinya, tidak kenal bagaimana kita menjadikan uswah teladan. Nah, akhirnya Sultan Hamidiyah kedua merayakan dengan besar besaran, memotong kambing sampai 3.000 ekor, memotong unta sampai lengkap sekalinya, memakai perhiasan, baju-baju yang bagus. Makanya Bu, kalau ketemu saya di rumah, saya nggak begini pakaian saya Bu. Ibu nggak kenal, pakaiannya kaosnya bolong. Saya mau maulid, saya pakai pakaian yang menurut saya bagus. Ya. Kenapa? Hormat kepada baginda Rasulullah SAW. Akhir Qadiyat seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, iklam anna hurmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirahu wa ta'zimahu
makana hayatihi, seperti beliau masih ada. Jadi ketika maulid ini kita wajib ketika mendengarkan hadis. Ada seorang ulama Purwakarta yang sering dijuluki Mama Sempur. Kalau baca Sahih Bukhari, beliau dengan siwaknya rapi duduknya, sampai jam 3 ngaji Sahih Bukhari. Mama Tuhan Ustaz Bidin Tuhan Seda, itu ulama Purwakarta, termasuk ulama Nusantara yang sangat luar biasa. Ulama Mama Sempur sudah memperingatkan kepada kita bahwa nanti akan ada orang yang membid'ahkan maulid, yang membid'ahkan dan memusyrikan tahlil ziarah kubur. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Mereka hafal Qurannya cuma di tenggorokannya saja. Orang kata hak dosen dan ngaji Quran. Mama Sempur hatam Sahih Bukhari, hatam semua. Makanya beliau berpendapat perayaan maulid adalah bid'ah hasanah. Jadi kullu bid'ah itu tidak semua bid'ah dolalah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah manzubah, ada bid'ah makrumah, makruhat. Nah, maulid termasuk adalah bid'ah hasanah. Bagaimana orang yang melaksanakan bid'ah hasanah? Allah akan memberikan pahala bagi yang mengerjakannya. Mudah-mudahan semua para panitia, para donatur yang telah mensukseskan acara Maulid Nabi di Masjid Jamil Nurul Jannah, Allah jadikan bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mari kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan bila Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses pembangunan Masjid Jannah Allah segera selesaikan. Anak-anak kita yang sedang sekolah, yang sedang mondok pesantren, Allah jadikan generasi yang benar-benar dikabulkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa kalimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu wa sallam. الشاكرين المنعمين حتى إذا نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتبرك وبركة في الموت ومغفرة بعد. اللهم هون علينا بشهادة الموت والنزال من والعفو إنك السلام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة منك وبعد الممات. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ahad, Ya Samad. Kabulkanlah segala permohonan kami, Ya Allah. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudkan cinta kami, Ya Allah. Jadikan syafaat cinta kami kepada beliau, Ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau sosok utuh sejati panutan kami, Ya Allah. Dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Jadikanlah beliau panutan seorang pemimpin, Ya Allah, di negara kami, Ya Allah. Ya Rabbana ya Ghafur ighfir lana dzunubana wa li walidayna ma rabbayana saghira. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah.
Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Rabbana ighfirlana anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan spirit motivasi untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah mustami'in mustami'at. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, untuk memperbaiki diri kita dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam khutbah sofa wa dana kada wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Alhamdulillah, infak pembangunan dari hasil guyur tadi adalah Rp3.513.000. Jazakumullah khairan segala jaga. Semoga jadi bekal untuk kita semua. Ya